Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofa Mustafa. Kali ini saya masih akan mengajak Anda untuk bicara tentang raperda raperda tentang penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Purbalingga. Ini seperti dilansir dari Rajar Banyumas beberapa waktu yang lalu, pada saat penyampaian pendapat oleh Bupati Purbalingga kepada anggota DPRD tentang usulan 4 raperda. Salah satunya adalah raperda tentang penyelenggaraan usaha hiburan, yaitu di sini Ketua Komisi 2 yaitu Puput Adi Purnomo yang berasal dari fraksi PKB. Seperti kita tahu bahwa Komisi 2 adalah komisi yang mengusulkan tentang raperda penyelenggaraan usaha hiburan. Jadi menurut Puput itu di pasal 18 itu nanti akan memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara usaha hiburan, dan itu terancam denda juga jika mengizinkan anak di bawah umur masuk ke tempat usaha hiburan. Apakah usaha hiburan ini poin pelanggarannya hanya di yang memasukkan anak di bawah umur yang ke tempat usaha tersebut? Dan seperti kita pernah baca ya, mungkin ada yang pernah membaca bahwa banyak dari pekerja usaha hiburan, terutama usaha hiburan malam ya, itu kebanyakan ada yang masih berstatus di bawah umur. Dan kalau kita mencerna dari informasi yang dikutip oleh Raja Banyumas ini, dari pertanyaannya Pak Puput Adi Purnomo, ini jelas mengarah kepada usaha hiburan malam. Dan ini juga di pendapatnya itu juga diaminkan oleh Ibu Bupati, bahwa terhadap usaha hiburan yang sudah berjalan juga perlu dilakukan pengawasan katanya dan pengendalian agar dalam kegiatannya tidak menimbulkan dampak negatif bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya, antara lain tindakan asusila, penyalahgunaan narkotika, dan obat-obat terlarang. Dan kalau kita lihat tindakan penyalahgunaan tadi, ketiganya, asusila, penyalahgunaan narkotika, dan obat-obatan terlarang, itu hanya bisa terjadi di tempat-tempat hiburan malam. Dan ini sangat kecil kemungkinan terjadi jika ini dilakukan di usaha-usaha hiburan yang mungkin seperti pasar malam, atau layar tancap, atau mungkin kegiatan hiburan yang diadakan dadakan mungkin di PFC atau di GOR atau di alun-alun. Itu kalau kegiatan-kegiatan seperti itu kemungkinan kecil terjadi penyalahgunaan di tindakan asusila, penyalahgunaan narkotika, dan obat-obatan terlarang. Seperti kita tahu di beberapa tahun yang lalu juga ada tempat hiburan yang terpaksa harus ditutup sementara ya, sekarang itu sudah dibuka lagi karena ditemukan pekerjanya yang positif menggunakan narkotika gitu. Jadi ini sangat jelas ya arahnya kemana, arah dari raperda tentang penyelenggaraan usaha hiburan, arahnya sangat jelas ke usaha hiburan malam. Ya seperti kita tahu kebanyakan dari hampir 70% ya dari anggota DPRD kita itu adalah berlatar belakang pengusaha. Dan usaha hiburan ini yang berkepentingan adalah pengusaha. Dan jadi para anggota DPRD kita sebenarnya bekerja untuk pengusaha atau bekerja untuk rakyat. Nah, ini jadi pertanyaan besar ya. Nah, sementara kalau kita mau kulik lebih dalam, banyak raperda-raperda yang semestinya bisa dibuat yang lebih penting untuk kepentingan rakyat daripada untuk kepentingan pengusaha. Dan di poin yang dijelaskan oleh Radar Banyumas ini, menurut Puput Adi Purnomo itu memasukkan
maksudnya pengunjung di bawah umur, di bawah 18 tahun ya, ini di bawah 18 tahun ini banyak dilanggar oleh penyelenggara tempat hiburan. Nah, berarti kan ini Pak Puput Adipurnomo itu sudah melakukan riset ya di tempat-tempat hiburan yang ada di Kabupaten Purbalingga, bahwa tempat-tempat hiburan yang ada itu melakukan pengelanggaran dengan memasukkan pengunjung di bawah umur. Dan mungkin juga para pengusaha hiburan malam yang sudah ada di Purbalingga bisa jadi mereka juga memasukkan pekerja di bawah umur, karena kebanyakan pekerja yang bekerja di sektor hiburan malam, terutama kaum wanitanya, itu berasal dari luar Kabupaten Purbalingga. Dan denda yang akan dijatuhkan kepada pengusaha yang melanggar itu juga tidak main-main ya. Itu denda maksimalnya itu kurungan paling lama 3 bulan atau membayar sebesar 50 juta rupiah. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa dilaksanakan dendanya, sehingga para pengusaha hiburan yang ada di Kabupaten Purbalingga itu bisa mematuhi peraturan yang ada, yaitu tidak memasukkan pengunjung di bawah umur. Dan seharusnya di raperda ini juga disebutkan bahwa tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Nah, karena dari beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait ya, bahwa banyak pekerja di sektor hiburan malam yang mempekerjakan anak di bawah umur untuk menjadi pekerjanya di usaha tempat hiburan malam tersebut, terutama untuk pekerja wanitanya ya. Dan mudah-mudahan di raperda ini juga disebutkan secara spesifik seperti itu, baik pengunjungnya baik pekerjanya tidak ada yang di bawah umur. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya ini, di Komisi 2 ketuanya adalah Pak Puput Adipurnomo. Pak Puput Adipurnomo ini adalah berasal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Seperti kita tahu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa adalah partainya umat Islam, partai yang selalu dekat dengan ulama-ulama, terutama ulama-ulama NU. Tentunya Pak Puput Adipurnomo ini juga punya kepekaan terhadap umat Islam yang mayoritas ada di Kabupaten Purbalingga. Karena tidak bisa kita pungkiri dampak dari adanya usaha hiburan malam yang ada di Purbalingga, dan yang nanti mungkin akan ada lagi di Purbalingga, itu juga akan bisa berdampak pada akhlak, moral, dan akidah umat Islam yang ada di Kabupaten Purbalingga. Tentunya ini harus bisa diantisipasi, diselaraskan dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Purbalingga, terutama untuk ulama-ulamanya yang berasal dari fraksi yang berasal dari NU, yang mereka bisa memberikan masukan kepada wakil-wakil mereka yang duduk di DPD Kabupaten Purbalingga, terutama dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ini juga bupati kita juga sangat dekat dengan ulama. Seperti kita tahu pada saat kampanye, bupati kita itu terkenal dekat dengan ulama. Mereka biasa saling berkunjung dengan ulama-ulama yang ada di Purbalingga. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada saat masa kampanye saja, dan pada saat pengambilan keputusan penting di Kabupaten Purbalingga. Salah satunya adalah pada saat penyusunan raperda tentang penyelenggaraan usaha hiburan. Kita berharap bupati, anggota DPRD kita yang kebetulan diusulkan oleh Komisi 2 dan ketuanya adalah dari fraksi PKB, itu bisa bersinergi dengan ulama-ulama yang ada di Kabupaten Purbalingga. Jadi ulama itu tidak terkesannya hanya digunakan sebagai alat kampanye, tapi pada pengaplikasiannya pada saat proses kepemimpinan ini sudah berjalan, ulama-ulama pun tetap dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penting
di pemerintah Kabupaten Purbalingga. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Saya Sofa Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.